Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah Minggu PNA. Gimana kabarnya adik-adik di rumah? Pastinya sehat dong, Ci. Ci gimana sih? Aku puji Tuhan baik, Ci. Puji Tuhan baik, Ci. Oke. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu apa, Ci? Kita mau nyanyi Selamat Pagi Tuhan. Harus semangat adik-adik. Pakai gerakan. Adik-adik, kita mau nyanyi Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup matanya, kita ulang doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami di ibadah dengan pada kali ini ya Tuhan. Berkati jaringan yang kami gunakan Tuhan, biarlah boleh digunakan dengan lancar. Persiapkan diri kami Tuhan untuk mengikuti ibadah ini dari awal pertama hingga akhir. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Adik-adik, masih dalam bentuk berdiri adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman, kita mau menyanyi lagu apa, Ci? Kita mau menyanyi Baca Alkitab Dan doa tiap hari. Kumaha saya musik. Adik-adik, apa kabar? Tentu dalam keadaan sehat saja bukan? Hari ini kita akan masuk dalam ibadah IMPA pelayanan anak. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, karena kebaikan dan kemurahan Bapa, kami dapat dipimpin sampai minggu ini.
kami akan masuk dalam ibadah impa pelayanan anak. Curahkan Roh Kudus ke atas kami sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, kita akan membaca dari Perjanjian Lama, dari Mazmur 107, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mazmur 107 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ayo, bagi yang sudah bisa membaca dan disiapkan Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ya, adik-adik, kita telah membaca firman Tuhan. Ya, Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 9. Nah, engkau mau tanya kepada adik-adik. Pernah tidak adik-adik melihat bencana alam? Bencana alam itu seperti gempa bumi, banjir. Nah, pernah nggak adik-adik melihat itu? Atau adik-adik pernah mengalami hal itu? Kejadian tersebut. Ada gunung meletus. Nah, ketika gunung meletus, tanahnya bergerak, tanahnya terbelah, maka banyak orang yang ketakutan. Banyak orang yang berlari meninggalkan rumahnya. Mereka mengungsi, mereka pindah dari rumahnya. Tidak bawa apa-apa adik-adik. Hanya baju saja yang ada di badan mereka. Atau ketika banjir. Banjirnya tidak cetek atau tidak pendek ya. Dia bisa banjir serumah. Seluruh bajunya tenggelam. Tidak ada makanan. Tentu adik-adik yang pernah melihat itu di TV, tapi ada yang juga mengalami kejadian itu sangat sedih. Yang mengalami kejadian itu sangat sedih, hatinya sangat sedih. Karena kenapa? Karena mereka tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa memakai baju yang bagus. Kalau mereka pindah mengungsi, waduh adik-adik, kasihan. Mereka mau tinggal di mana? Nah, adik-adik, kejadian seperti itu membuat semua orang sedih. Semua orang menjadi takut. Semua orang menjadi susah. Adik-adik tahu ketika dalam ketakutan, ketika dalam kesusahan, ketika dalam kesedihan, biasanya banyak orang memanggil Tuhan. Kenapa ya?
orang dalam keadaan ketakutan, kesedihan, kesusahan selalu memanggil Tuhan? Jawabannya dikatakan dalam firman ini, karena Tuhan itu baik. Dia mempunyai telinga yang selalu mendengar permohonan, permintaan semua orang. Ya, mau dia berdoa malam hari, Tuhan dengar. Mau berdoa pagi hari, Tuhan dengar. Ya adik-adik, ketika ia dalam sedih, dia berdoa, Tuhan dengar. Nah, itu loh yang terjadi juga oleh bangsa Israel. Bangsa ini adalah bangsa yang dihukum oleh Allah karena tidak lagi mau menyembah Allah. Mereka dibuang jauh. Mereka mengalami kesulitan, kesusahan. Ya, tetapi di dalam kesusahan mereka, dalam kesedihan mereka, mereka bilang, Tuhan tolong kami. Mereka memanggil nama Tuhan Allah. Tuhan dengar adik-adik. Tuhan dengar dan Tuhan selalu menjawab mereka. Mereka dibuang karena mereka tidak mau lagi berhubungan dengan Tuhan. Mereka cari Tuhan-Tuhan yang lain, bukan kepada Tuhan Allah. Sehingga mereka dihukum. Tetapi ketika mereka dalam kesulitan, Tuhan Allah mendengar mereka. Tuhan Allah selalu menghimpun mereka, mengembalikan mereka. Kasih Tuhan itu ada. Sebab Tuhan itu dikatakan setia. Setia kepada siapa? Baik kepada orang yang jahat. Orang yang benar-benar tidak menyukai Tuhan. Tapi ketika dia bertobat, maka Tuhan selalu mendengarkan segala kesulitan mereka. Adik-adik, dari firman ini dan dari cerita Engku, ingin dikatakan bahwa ketika kita dalam keadaan sulit, maka jangan kita lupa bahwa ada Tuhan Allah yang selalu melihat kita di dalam kesulitan, kesusahan. Untuk itu adik-adik diminta selalu menjaga hubungan dengan Tuhan Allah. Adik-adik harus datang, harus memanggil Tuhan. Tuhan, aku sulit. Tuhan, aku susah. Dan Tuhan akan menjawab dengan cara Tuhan. Karena Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan tidak akan meninggalkan adik-adik. Nah, bagaimana supaya kita tetap setia, supaya kita tetap menjaga, supaya hubungan kita baik dengan Tuhan? Pertama, adik-adik, yang kita harus lakukan adalah tetap percaya kepada Tuhan karena Dia baik. Kedua, yang harus kita lakukan apa? Mengandalkan Tuhan. Jangan kita mengandalkan pikiran kita, mengandalkan orang lain, andalkan Tuhan. Katakan ini di dalam kehidupan adik-adik, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di mana saja. Ya adik-adik, ingat, Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Selalu mengandalkan Tuhan Allah. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Ya, kita akan masuk dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman ini selalu mengajarkan kami bahwa Tuhan itu tidak jauh dari kehidupan kami. Tuhan selalu melihat kami. Terkadang kami dalam kesulitan, izinkan kami, Tuhan, menaikkan segala pergumulan kami, memanggil Engkau sebagai Tuhan yang selalu menolong kami. Sehingga jawaban yang Engkau berikan kepada kami, tentu jawabannya membawa sukacita. Tuhan Yesus, meskipun adik-adik ini masih kecil, tapi kami yakin Tuhan Yesus selalu mendengar mereka, selalu memperhatikan mereka. Kasih Tuhan selalu hadir bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Yesus yang baik, kami ingin mendoakan adik-adik di rumah, biarlah kesehatan, kekuatan, umur panjang, berilah kepandaian kepada adik-adik di rumah. Supaya dengan demikian mereka selalu bersukacita karena selalu dilengkapi oleh Tuhan Yesus. Serahkan orang tua mereka ke dalam tangan Tuhan. Berilah kesehatan, kekuatan bagi orang tua supaya dapat menjaga adik-adik. Teman-teman kami yang hari ini tidak hadir, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Mungkin ada yang sakit, Tuhan beri kesembuhan bagi mereka. Tapi jika ada yang tidak hadir dengan alasan apapun, ingatkan mereka Tuhan, supaya minggu depan mereka dapat berjumpa dengan kami masuk persekutuan IMPA Pelayanan Anak dan bersekutu bersama dengan Tuhan. Inilah doa kami Bapa, kami naikkan sebagai permohonan kami Bapa. Dengarkan doa kami Bapa. Amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus berkati. Adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Sekarang kita ingin memuji Tuhan, kita ingin menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Adik-adik jangan lupa ya adik-adik, persembahannya diberikan ke mama dan papanya biar mama dan papa boleh bongkar ke gereja. Sekarang kita akan nyanyi bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa persembahan, angkat tangan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati persembahan yang dikumpulkan ini, Tuhan Yesus, biar persembahan ini boleh berguna bagi kegiatan di gereja kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah online pada kali ini, adik-adik, diundang bangkit berdiri, adik-adik, kita menyanyi Ku Istimewa. Dan semangat adik-adik. Jangan lupa dikatakan adik-adik. Bukan siapa-siapa.
Kalau Bapak yang maha baik, terima kasih karena pada hari ini Kau sudah kumpulkan kami Bapak, walau hanya melalui ibadah online, tapi kami bersyukur kami bisa beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus, kumpulkan kami kembali di ibadah minggu depan, sehingga kami bisa sama-sama mendengar firman-Mu dan juga memuji nama-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.